Ya Buya, terkait sifat akidah 20 itu pernah saya baca, ada istilah ma'ani dan ma'nawiyah. Saya sempat bingung untuk membedakan keduanya Buya. Minta tolong dijelaskan agar bisa saya pahami. Terima kasih Baik. Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya itu adalah bisa sebagian ulama kita meniadakan yang maknawiyahnya, cukup dengan ma'ani. Sehingga sifat menjadi 13. Mungkin harus kami jelaskan dulu, sifat Allah tidak hanya 20. Semua sifat keagungan, kemuliaan yang sesuai dengan zat Allah itulah sifat Allah. Cuman kenapa sifat 20 yang dibahas oleh ulama Asy'ariyah? Karena apa? Sifat-sifat 20 ini yang paling atau bahasa sederhananya ini, itu hal yang harus lebih dulu diketahui. Artinya begini, di sana kan banyak orang mengaku punya Tuhan, Tuhan, Tuhan. Kan begitu. Akan tapi Tuhan-Tuhan yang sesungguhnya itu, kalau kita hadirkan sifat yang banyak itu kebingungan kita. Jadi untuk dianggap sebagai Tuhan, dia harus punya kriteria semacam ini loh. Kesederhananya begitu. Dia setelah dikatakan wujud harus punya sifat dahulu, sifat ini, kudrah, iradah itu. Nah, yang 20 ini biasanya sebagian mengatakan hanya 13. Antara ma'ani dengan maknawiyah itu adalah satu. Dikatakan satu. Nah, ma'ani itu dari kata makna. Seperti kudrah itu kan makna, sifat di situ. Ya, setelah itu qadirun yang mempunyai sifat kudrah namanya maknawiyah. Itu pembedaan dari segi maknawiyah itu adalah diambil dari kata makna tadi sendiri. Jadi mungkin kalau untuk menyederhanakan, kalau Anda sudah mempercayai Allah tuh punya sifat kudrah, sederhananya mau tidak mau lazimnya pasti dia adalah maha kuasa, kan begitu ya. Kalau dia punya kudrah pasti dia adalah qadir. Maka qadir itu mau tidak mau karena Allah punya sifat kudrah. Ya seperti itu. Kalau dikatakan kalau Anda punya ilmu, maka Anda disebut orang yang alim, kan begitu. Karena Anda punya sifat kudrah, maka Anda disebut qadir, seperti itu. Jadi itu adalah istilah yang dibuat oleh para ulama, termasuk sifat salbiyah, nafsiyah itu istilah untuk memudahkan saja. Biarpun nanti kalau dipikir-pikir tuh semuanya hampir sama. Salbiyah itu sebab kalau kita percaya adanya Allah maha mendengar, sifat meyakini mendengar itu akan mencabut sifat yang tidak mendengar. Salbiyah juga. Jadi istilah itu paling gini sederhananya, itu adalah satu maksud. Satu maksud bahwasanya Allah maha, kan sifat kudrah, iradah, ilmu, hayat sama basar, itu yang sifat ma'ani. Kalau qadiran ada berapa? Kudrah, iradah, ilmu, hayat sama basar, kalam qadiran. Kudrah, iradah, ilmu, hayat sama basar, kalam. Baru setelah itu ma'ani, ma'nawiyah, qadiran, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Ada 7 itu. Ini jadi kurang lebihnya satu untuk dipermudah. Hanya konsekuensi dari zat yang punya sifat kudrah. Bahasa konsekuensi kurang adab karena kita, mungkin sederhana, karena kita telah meyakini Allah punya sifat kudrah, mau tidak mau kita yakin bahasanya Allah maha kuasa. Kita meyakini Allah punya sifat kuasa, maka Allah maha kuasa. Kita meyakini Allah sifat kudrah, maka Allah qadir. Seperti itu ya, kurang lebihnya seperti itu. Dan mohon ini sifat 20 yang selama ini dikukuhkan oleh ulama kita ini semakin dipegangi dong. Dan memang ada buku kita, buku praktis itu sifat 20 ya. Sebagian Anda tidak usah kaget kalau sebagian ulama kita mengatakan sifat 13, yaitu tadi maknawiyahnya ditinggal. Cukup dengan sifat ma'ani, bukan maknawiyah. Cukup dengan kudrah, nggak pakai qadiran. Sebab kalau zat disifati kudrah pasti dia maha kuasa, qadiran. Punya sifat kalam pasti mutakalliman, punya sifat basar, basiron, seperti itu. Nah, jangan kaget dengan pembagian yang menjadi mengatakan 13. Itu akidah kita juga. Akidah kita, akidah yang benar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Ini perbedaan sedikit saja insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.